Selamat siang, perkenalkan kami dari grup 4 ingin menjelaskan AWL kami untuk matkul operating system kami. Untuk AWL kami memilih aplikasi Docker. Jadi Docker itu apa? Docker itu platform open source yang membantu developer untuk membuat aplikasi, deploy aplikasi, dan untuk kontrol aplikasi dalam kontainer yang kecil. Nah, Docker itu tuh dapat membantu aplikasi agar agar mudah untuk masukin asetnya ke dalam standar unit yang disebut sebagai kontainer. Nah, kontainer ini membuat development, testing, sama deployment agar lebih cepat dan lebih reliable untuk memastikan itu sama seperti sistem komputer. Docker ini tuh sangat eh, sangat penting untuk eh, development software sekarang dan DevOps karena dia tuh lebih portable, efisien, dan lebih mudah untuk diintegrasi. Next. Sebelum aku lanjutin ke backgroundnya, kelompok kami terdiri dari Andrew, Aditya Fajri, dan saya sendiri sebagai Charles Wijaya Chung. Oke, next adalah latar belakangnya. Untuk eh, Untuk introduction ke Dockernya, Docker itu pertama kali dirilis pada 2013. Nah, eh, Docker itu adalah sebuah alat untuk membuat, nge-package dan ngejalani aplikasi dalam kontainer yang kecil, ringan, dan lebih sufisien. Nah, Docker ini tuh dibuat dengan kernel Linux, file system eh, yang dapat copy dan menulis, lalu developer seperti Git. Apa saja sih masalah yang dapat diselesaikan oleh Docker? Yang pertama itu ada inconsistent pada environment-nya. Nah, ketidakkonsistenan dalam environment ini tuh si Docker bakal memastikan aplikasinya bakal jalanin dalam environment yang sama seperti development, testing, dan productionnya. Nah, terus ada virtualisasi yang berat, seperti kontainer yang yang lebih cepat dan lebih efisien. Lalu ada proses deployment yang kompleks. Nah, di sini tuh Docker juga dapat membantu agar ngesetting aplikasinya itu lebih cepat dan lebih lebih mudah. Achievementnya apa saja selama 11 tahun ini? Yang pertama adalah Docker ini menjadi alat yang most wanted nomor satu pada Stack Overflow selama 4 tahun berturut-turut. Yang kedua adalah adoption around the world. Ini ada 26 juta aktif IP, IP view, 15 juta repository pada Docker Hub setiap bulannya. Hmm, Terus ada 17 juta register worker yang menggunakan Docker dan 25% all pull pada Docker Hub yang terjadi setiap bulannya. Lalu ada keunggulan open source pada open source-nya. Terus di sini pada World Community-nya ada 70 Docker Captain pada 25 negara. Lalu ada 167 meetup group yang lebih dari 200.000 orang dengan total 4.800 event. Terus bisnis trust-nya itu sudah lebih dari 79.000 user dari berskala dari bisnis kecil ke company yang besar. Untuk vision dan roadmap-nya Docker ada ada tiga untuk 10 tahun ke depannya. Yang pertama itu membantu developer agar eh, dapat bekerja lebih efisien dan menggunakan alat dan teknologi yang benar seperti WebAssembly, serverless tools, dan containers untuk Linux dan Windows. Terus kedua akan ada generative AI yang akan dipasangkan pada local server
Dan Docker AI ini juga dapat secara otomatis bantu ngeproses agar memotong pekerjaan secara manualnya dan dapat meningkatkan security-nya. Dan terakhir ada software untuk manage supply chain-nya agar dapat diproses lebih cepat dan lebih mudah dan juga lebih aman. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Adi. Oke, selanjutnya product knowledge. Apa sih itu Docker? Nah, Docker itu kayak alat kontainerisasi untuk mempermudah para developer. Ini ada dibagi jadi tiga. Pertama ada build, yang kedua ada ship, yang ketiga run. Build ini ya bangun aplikasinya dengan kontainer. Habis itu ship ini kayak ngirim ke dalam kontainer tersebut dan terakhir ada ngeran. Yang ngeran seperti run aplikasi pada umumnya. Lanjut ada di Key Components of Docker. Nah, Docker ini punya banyak cabang ya. Ada pertama ada Docker Engine. Ini adalah inti dari Docker, yaitu bertanggung jawab untuk mengolah kayak build, running, dan manage container. Habis itu ini juga include seperti daemon, CLI-nya, dan juga ada REST API juga. Lalu ada Docker Image. Nah, Docker Image ini isinya itu kayak pre-configured template yang itu kita bisa make eh, template-template tersebut. Seperti contoh kayak di dalamnya Node.js, PHP Laravel dan lain-lainnya. Yang ketiga ada Docker container. Ini kayak bisa kita ngerunning Docker image itu secara isolated environment. Ini biar bisa cepat, aman juga dan lebih portable. Selanjutnya ada Docker Hub. Docker Hub ini seperti repository. Repository ini kayak repository yang nampung-nampung kontainer image dan bisa juga di-sharing. Ini mirip-mirip seperti GitHub dan di dalamnya sih itu udah terdapat jutaan yang udah ready to use image-image tersebut. Lalu ada Docker Compose. Ini tool yang buat ngerunning kontainer dengan menggunakan konfigurasi YAML. Dan terakhir ada Docker Swarm. Ini kayak native clustering dan orchestration tool-nya untuk aplikasi-aplikasi yang akan menggunakan Docker di multiple nodes. Lanjut ada benefit of Docker. Nah, benefit-benefitnya ini banyak ya. Pertama, write once and run anywhere. Jadi, kita cukup nulis sekali dan itu bisa dipakai di mana aja. Habis itu kontainer juga bakalan nge-share OS-nya code. Habis itu juga konsisten setting. Habis itu scalability-nya jelas dan developer bisa jadi produktif lah intinya dengan Docker ini. Lanjut ada weakness dari Docker. Yang pertama ada security issue karena banyaknya image yang ada di Docker Hub. Jadi ini bisa memunculkan security issue ya karena ada vulnerability atau malware. Habis itu scale complexity-nya karena kita juga butuh Kubernetes untuk manage. Habis itu juga ada resource-nya limit. Jadi di dalam itu kita di limit CPU-nya, memorinya juga di space-nya juga di limit. Habis itu performance cost ini juga dibanding dengan tradisional juga ini cukup bermasalah. Habis itu ada learning curve-nya untuk beginner bisa menggunakan Docker Engine dan lainnya. Habis itu limited not Linux OS. Habis itu ada continuous storage management dan terakhir monitoring or debugging-nya ini cukup susah untuk Docker sendiri. Tidak seperti yang OS pada VM pada umumnya. Use case-nya dari Docker ini ada development and testing, kemudian bisa CI/CD, habis itu juga bisa bikin microservice arsitektur, habis itu juga bisa multi-cloud dan hybrid deployment, dan terakhir juga dipakai oleh data science and AI or ML nih, artificial intelligence atau machine learning. Di sini ada Docker versus traditional virtualization. Pertama, di bagian startup time, Docker lebih cepat ya, karena dia hitungan detik, sedangkan VM hitungan menit. Resource usage-nya Docker itu low, karena kan dia itu share host OS kernel, sedangkan VM itu high karena dia full OS.
server virtual machine-nya. Habis itu portabilitasnya ini Docker lebih tinggi portabilitasnya, sedangkan VM itu hanya limited. Habis itu efisiensi, Docker lebih ringan sedangkan VM cukup berat. Habis itu terakhir use case-nya Docker ya dipakai oleh microservice, DevOps ataupun CI/CD secara otomatis. Habis itu kalau sedangkan VM itu ya full legacy apps atau OS isolation. Popular tools dari Docker ini ada Kubernetes, habis itu ada CI/CD tool. Ini CI/CD tool bisa menggunakan Jenkins, GitLab, ataupun GitHub Actions. Kemudian monitoring seperti Prometheus, Grafana, dan Datadog. Dan terakhir Cloud Provides ini menggunakan AWS, Azure, Google Cloud, dan more. Terakhir ada tutorial how to use. Halo, perkenalkan nama saya Andrew dan sekarang saya akan menjelaskan gimana sih cara kita membuat suatu Docker image ataupun suatu Docker container supaya aplikasi kita itu bisa dijalankan di berbagai OS. Nah, sebelum masuk ke bagian itu, yang pertama yang paling penting itu kita harus install Docker terlebih dahulu. Nah, ini contohnya saya menggunakan Windows, jadi saya akan download dari sini. Nah, itu karena saya udah download, saya tidak akan mencontohkannya lagi. Dan misalkan kalian menggunakan Mac, di sini juga ada, ataupun Linux, misalkan kalian menggunakan Ubuntu ataupun Debian, di sini udah ada. Nah, kalau kalian udah selesai menginstal, kalian akan membuka file Docker desktopnya. Ini karena menggunakan Windows, jadi ada UI-nya. Dan di sini bisa kita lihat pada bagian pertama itu ada containers. Di sini kita bisa melihat kontainer kita. Dan yang kedua itu ada image. Dan di sini ada volume kayak tempat penyimpanan data gitu. Nah, kemudian untuk dari command prompt sendiri, kita bisa menggunakan Docker PS untuk melihat kontainer apa aja sih yang berjalan pada lokal kita. Nah, untuk contoh kali ini saya akan menggunakan aplikasi React yang sudah jadi. Sebentar. Nah, ini. Ini adalah contoh aplikasi React yang sudah saya buat. Nah, untuk membuat Docker image itu, kita membutuhkan yang namanya itu Docker file. Dan .docker ignore ini apa sih? Itu tuh seperti .get ignore di mana kalau kita membuat suatu image supaya tidak terlalu berat, kita tuh bisa menghilangkan node modul yang tidak diperlukan. Soalnya kan nanti pada pembuatan image-nya sendiri akan diinstal juga. Oke. Setelah itu kita masuk ke Docker file-nya. Untuk Docker file-nya sendiri, pertama-tama apa sih? Kita tuh perlu menentukan base image yang digunakan pada aplikasi ini. Karena saya menggunakan React, maka Node adalah base image-nya. Kita menggunakan command from, di mana itu adalah Node dan versinya. Kemudian, yang kedua adalah kita kasih tahu working directory-nya tuh di mana sih dengan menggunakan command work dir dan kita slash app. Nah, ini untuk kita kasih tahu working directory-nya di mana. Dan kemudian kita copy si package JSON ke JSON dan si package log JSON ke si working directory tadi. Oke. Setelah kita copy, biasanya kan kita perlu ngeinstall si dependensi dari package JSON tersebut. Makanya kita karena ini React, kita kan menggunakan npm install. Kita menggunakan command run dan npm install.
seperti ini. Dan dia akan menginstal dependensi dari si package JSON tadi. Dan yang kedua, kita ngeinstall si serve. Serve ini gunanya untuk ngeran si aplikasi nantinya. Oke, kita install dulu. Dan setelah itu kita nge-copy semua isi yang ada di folder ini ke working directory tersebut. Setelah itu kita akan nge-build si aplikasi tersebut dengan cara command run lagi npm run build. Oke, setelah itu port mana sih yang kita mau kontainer kita tuh berjalan? Kita menggunakan command expose. Misalkan kita pengen kontainer tersebut run di port 5173. Seperti ini. Oke, dan yang terakhir itu adalah ketika image-nya sudah terbuat dan akan dijalankan di kontainer, di sini itu belum ada komen ah eh, apa sih yang akan dijalankan pertama kali ketika si image tersebut ini jalan di kontainer. Makanya kita membutuhkan komen cmd. Nah, kan ada dikasih tahu tuh executable. Makanya kita akan menggunakan serve tadi yang udah kita install untuk ngeran si image ini. Yes. Dan min L untuk memberitahu port di mana 5173. Nah, untuk Docker filenya sendiri sudah selesai seperti ini. Dan kalian juga bisa melihat masih banyak komen-komen yang dapat digunakan di Docker file. Untuk contohnya itu kita dari reference dari Docker filenya itu ada misalkan ada add, arc, cmd seperti yang tadi kita pakai dan masih banyak lagi. Oke, setelah itu untuk ngebikin image-nya sendiri kita gimana sih? Itu komennya itu docker build dan jangan lupa kita beri penamaan image kita. Misalkan kita beri nama Porto Andrew dan tinggal kita jalankan. Sorry. Jangan lupa untuk menambahkan titik untuk memberi tahu di mana sih lokasi Docker file kita. Nah, itu berada di folder yang portofolio underscore Andrew ini. Jadi kita langsung titik saja. Sorry ada typo di sini. Ini harusnya npm. Oke, kita jalankan ulang. Nah, bisa kita lihat bahwa image kita sudah berhasil dibuat. Nah, kita ngeceknya gimana sih? Kita bisa ngelihat di Docker desktop dari tadi bagian image dan bisa kita lihat bahwa Porto Andrew ini udah terbuat created 14 seconds ago, barusan terbuat. Nah, kalau image tersebut sudah terbuat, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah mengeksekusi si image tersebut pada suatu kontainer. Nah, itu juga bisa dilakukan pada terminal. Kita ke terminal tadi. Kemudian, komen yang perlu dijalankan adalah docker run. Ini untuk minp itu untuk di port mana sih kita mau menjalankannya? Kita tulis di 5173. Oke, seperti ini. Dan ID si image tadi. Kita kembali ke Docker desktop. Nah, ID-nya itu ada di bagian kanan sini.
Kita copy aja. Sorry. Ah, sorry kita close dulu biar lebih terlihat jelas. Dokuran oke. Dan 19 C267 03 8431. Nah, ini untuk komen ngeran si image tersebut pada suatu kontainer. Oke, kita run. Sorry, tadi ada kesalahan penulisan sedikit pada komennya. Maka kita build ulang Docker file-nya. Oke, sudah jadi. Dan kemudian kita lihat kembali di Docker desktop. Dan kita ambil ID-nya lagi. Setelah itu, kita run si image tersebut. Nah, udah dapat dilihat bahwa kontainer tersebut sudah jalan dan kita bisa ngecek di Docker desktop tadi di bagian kontainer. Ini udah jalan juga. Nah, sekarang tinggal kita cek pada lokal. Dapat dilihat bahwa aplikasi sudah berjalan dengan lancar. Dan sekian tutorial membuat Docker image dan Docker container. Sekian, terima kasih. Dan itu saja presentasi kami tentang OL operating system. Kurang lebih yang mohon dimaafkan dan terima kasih.